kita lanjut. Cara yang kedua, apabila huruf terakhir merupakan hurufnya hidup, ya hurufnya hidup nih yang terakhir, artinya apa? Hurufnya berharokat. Contohnya misalkan lihi, somadu, nah ini kan hurufnya berharokat, ada tandanya. Atau mungkin bahasanya tidak bertanda sukun, maka cara membacanya adalah dengan menyukunkan atau mensukunkan huruf tersebut. Yang perlu diperhatikan para jamaah sekalian, ya, tidak terkecuali jika huruf yang disukun tersebut merupakan huruf mad seperti wawu atau ya mad, maka membacanya tetap dengan cara mensukunkan huruf tersebut dan tidak lantas dibaca panjang 2 harokat. Alasannya adalah karena sukun pada huruf tersebut bukanlah sukun asli tetapi sukun arid. Nah, patut pula diperhatikan jika huruf yang disukunkan tersebut merupakan seperti cara yang pertama tadi, dia sifatnya qalqalah maka pantulkan. Jika sifatnya hams maka hembuskan udaranya. Atau misalkan tafkhim tebal maka tebalkan. Atau misalkan tarkik tipis maka tipiskan. Seperti itu. Contoh ya, wa rusulihi, ya, misalkan seperti ini. Maka cara membacanya bunyi hi ini adalah dengan cara disukunkan, maka bunyi hak jadinya wa rusulih, nah, seperti itu. Atau misalkan pada contoh as-somadu, pada kata as-somadu di sini ada dal harokatnya dhammah atau dhummah. As-somadu, maka ketika berhenti bacanya menjadi as-somad. As-somad. Maka huruf dengan huruf dal ketika sukun, oh dia menjadi huruf yang qalqalah karena arid. Ya, jadi qalqalahnya tetap harus tampak. Huruf qalqalahnya harus tetap tampak. Baik, seperti itu. Atau misalkan pada kata al-abtar. Inna syani'aka huwal abtaru. Tulisannya kan abtaru, maka cara bacanya adalah abtaru. Taru. Roknya tetap dibaca tafkhim tebal gitu. Atau misal pada kata illa huwa, ya illa huwa, aslinya kan huwa gitu, aslinya huwa, tapi karena berhenti dia bisa menjadi hukum mad asli cara bacanya. Tapi yang jelas sukunnya tersebut adalah sukun arid karena terkemudian, ya aslinya bukan mad asli, tapi karena diberhentikan wawunya jadi sukun maka seakan-akan jadi mad asli. Illahu, panjang 2 harokat. Illahu, nah, seperti itu. Atau misalkan mahiyah, mahiyah berarti mahi, ya, dan contoh-contoh yang lain. Ini ibarat sebagai perwakilan contoh saja. Baik, selanjutnya yang ketiga, cara yang ketiga. Nggak apa-apa teori dulu ya, teori. Insya Allah sih sudah bisa dipahami. Cuman karena kita mengacu kepada materi buku, yang sudah paham alhamdulillah. Yang belum paham mudah-mudahan bisa menjadi ilmu.
yang bisa diterapkan sehingga bacaannya jadi lebih baik. Amin insya Allah. Cara yang ketiga, apabila huruf terakhir merupakan huruf tak marbutoh. Tak marbutoh, maka sukunkanlah tak marbutoh, ini namanya tak nih ya. Ada huruf H, model kayak huruf H, titiknya ada 2 di atas. Ini namanya tak marbutoh. Kalau tak yang gini tak maftuhah, ada yang kata tak maftuhah. Ini tak marbutoh. Kenapa? Dia fungsinya kayak bunglon. Kadang jadi ta, kadang jadi ha gitu kalau berhenti. Baik. Nah, tak marbutoh ini ketika disukunkan tak tersebut seraya mengubah bunyinya menjadi huruf ha yang kayak gini nih. Huruf ha besar, ya. Huruf ha besar. Kalau kita sambung bacaannya al-akhirata, misal gitu. Al-akhiratu, al-akhirati, misalkan gitu ya. Maka ketika kita berhenti, tak marbutoh ini dibacanya dirubah jadi bunyi ha. Kalau kita bilang ha besar, kalau dulu mungkin ha dadah gitu ya. Al-akhirah, al-akhirah. Nah, jadi bunyi ha, bukan dibaca al-akhirat, al-akhirat, bukan ya, tapi jadi ha, al-akhirah. Nah, seperti itu. Contoh misalkan lain, na'imatun, na'imatun, maka cara berhentinya menjadi na'imah, na'imah. Jadi hak besar. Jadi haknya ini diperjelas. Kenapa? Karena hak memiliki sifat khifa atau khofa, ya, tersembunyi dia. Maka diperjelas bunyi haknya. Jadi pelan-pelan bacanya. Jadi kalau bicara naimah, naimah, maka haknya kan nggak jelas kan? Maka perjelas bunyi haknya. Naimah, eh, gitu. Jadi biar jelas bunyi haknya. Misalkan contoh al-fatihatu juga termasuk sama. Al-fatihatu kalau berhenti kan al-fatihah gitu. Al-fatihah. Nah, itu cara diantara model yang ketiga nih ya. Atau misalkan pada bacaan rokobatun, rokobatun harokat akhirnya dhammatain atau dhummatain tanwin. Maka cara berhentinya bukan dibaca rokobat, tapi bacanya rokobah, rokobah. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya kita zoom dulu. 200. Kelihatan di situ? Baik, itu cara model yang ketiga. Kita masuk cara yang keempat. Apabila, ini apabila, ya. Cara yang keempat. Apabila huruf terakhir merupakan huruf hidup dan huruf sebelumnya berharokat sukun, maka huruf terakhir itu disukunkan, tetapi hanya dibaca sebagian huruf atau sekedar isyarah, atau ya memang disukunkan, dimatikan. Jangan sampai ketika huruf tersebut mati itu enggak terbaca atau enggak ada isyarat, maka ini bisa jadi menghilangkan satu huruf. Misalkan contoh pada fil ardi, ya. Pada kata
fil ardi. Ini pada huruf ro kan sukun. Terus di huruf bod ini huruf yang hidup disukunkan lagi gitu. Berarti kan ada dua huruf yang sukun. Maka cara bacanya sukunkan huruf yang kedua, bisa jadi dengan cara isyarah, bisa jadi dengan cara ar-raum, ya. Ar-raum. Ar-raum itu waqaf juga cara baca. Hanya saja dia membaca dengan sepertiga bunyi harokatnya. Sepertiga bunyi harokatnya. Dan raum ini hanya terjadi hanya untuk bacaan yang berharokat kasroh dan harokatnya dhammah. Tidak terjadi pada harokatnya fathah gitu ya. Itu cara baca ya, cara baca. Apa itu ar-raum? Al-ityanu bi ba'dil harakati yasma'u al-qaribu dunal ba'id. Jadi mengucapkan huruf sebagian harokat hanya agar terdengar oleh orang yang dekat saja. Kalau dekat sama kita masih dengar tuh. Bukan orang yang jauh. Orang yang jauh nggak kedengeran. Yang penting kita baca itu. Hurufnya baik dengan harokatnya secara raum atau dengan cara mengisyaratkan. Dengan isyarah. Contohnya misalkan fil ardi, maka nggak boleh dibaca cuman fil ar gitu. Lah dodnya kemana? Berarti ngilangin satu huruf dia. Cara yang pertama dengan isyarah bunyi dod fil ard, ada bunyi ob dengan sifat istitolahnya, dengan sifat isti'la itbaqnya ngikut gitu. Di antaranya fil ard, bunyi obnya tetap ada. Atau dengan cara tadi raum fil ardi. Jadi bi-nya itu dibaca pelan aja buat kita yang ngedengerin. Paling orang yang dekat kita masih dengar. Fil ardi. Jadi bi-nya itu dibaca sepertiga bunyi harokatnya. Itu cara baca dengan namanya raum, ya, raum. Baik. Karena nanti ada cara baca dengan ismam, ada taskin mensukunkan, yang utama mensukunkan ini. Baik. Contoh lain misalkan pada kata bil hazli wassama'i wattariq dan seterusnya ya. Ada kata bil hazli, maka ketika kita berhenti di situ jangan cuma baca bil haz. Nah, lamnya kemana? Gitu. Lamnya nggak boleh hilang. Maka cara bacanya dengan mengisyarahkan bunyi lam, bisa dengan bil hazl gitu misalkan contoh ya. Tetap cara bacanya bil hazl bunyi gitu ya. Atau dengan cara raum tadi bil hazli li-nya masih kedengeran cuman pelan suaranya, itu namanya ar-raum. Baik. Contoh yang ketiga, misalkan saja pada kata walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Nah, di sini ada mim sukun. Terus ada huruf dal lagi yang pengen disukunkan, dimatikan. Maka jangan sampai ini salah baca. Ini kadang-kadang kalau misalkan takbiran ya, kadang takbiran gitu. Ini kan sering dibaca nih. Walillahil hamdu, tulisannya gitu ya. Kadang-kadang orang baca ada walillahil ham atau walillahil ham, nah gitu. Nah, ini bermasalah ini. Bermasalahnya kepada apa? Tentu kepada makna artinya. Makna artinya. Kok bisa begitu? Ya itu emang bahasanya bukan bahasa kita orang Indonesia. Bahasanya bahasa Arab. Yang ketika dia mungkin kesalahan daripada pengucapan huruf bisa jadi maka terpental makna artinya. Yang harusnya A jadi B, bahkan jadi C dan seterusnya. Maka perlu diperhatikan hurufnya. Contoh misalkan seperti ini.
walillahil ham, maka cara bacanya mensukunkan bunyi dal. Dal punya sifat diantaranya qalqalah, maka juga qalqalahkan walillahil hamd. Nah gitu. Walillahil hamd. Atau dengan cara raum walillahil hamd.